bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Gedebuk, Lindong perlahan-lahan berjalan ke menara batu dengan santai. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya cerah dengan tiba-tiba. Sebuah aula batu besar tak berujung pun muncul di pandangan Lindong. Aula dipenuhi dengan aura yang bersahabat. Cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh, yang melayang-layang di sekitarnya. Aula batu itu sangat unik, dan tidak ada rak-rak buku. Sebagai gantinya, aula itu diisi dengan tablet batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama, dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri, yang sepertinya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar mengerikan, wow. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri dengan kokoh, sambil menatap tablet batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai, dengan mata terpaku pada roh batu. Orang-orang ini sepertinya terlihat asyik dengan dunia seni bela diri mereka sendiri. Lindong melangkah maju dengan asoy. Dia memperlambat langkahnya, dan berjalan diam-diam melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyisir tablet batu itu. Tablet itu menggambarkan deretan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, Raging Bull Power Skill. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, Swimming Dragon Step. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, Teknik Pisau Naga Air, ucap Lindong sambil membaca. Lindong mulai pusing setelah memperhatikan tablet batu di sini. Banyaknya seni bela diri mengaburkan visinya. Jelas, jumlah seni bela diri yang terkandung di aula ini, telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di Kekaisaran Yan besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian massal. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama untuk menemukan yang aku harapkan? Gumam Lindong. Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia memeriksa tablet batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya, bahkan jika dia menghabiskan waktu berhari-hari. Mari kita periksa batu desolate dulu, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya, dan berjalan melewati tablet batu satu persatu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit heran ketika dia melihat arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada platform besar. Sebuah batu kelabu raksasa, yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki, diam-diam berdiri tinggi dan tegak di tengah peron. Batu besar itu berbentuk bola, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Tampaknya sedikit tertutup lumut juga. Secara tidak jelas, orang bisa melihat beberapa retakan halus pada bentuknya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar tersebut. Di saat Lindong berdiri di posisi yang agak jauh darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya tersentak, dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah sunyi kuno, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan sunyi meliputi pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran, yang disalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat lagi. Hah! Lindong menghirup udara. Pandangan serius menyapu matanya. Gelombang energi itu pastilah Desolate Force yang dibicarakan Wu Dao. Namun, Desolate Force yang dipancarkan dari batu besar ini, berkali-kali lebih kuat daripada Tong Chuan. Jadi ini adalah batu kesunyian. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar batu kesunyian, ada banyak murid yang bermeditasi diam-diam. Jejak Desolate Force yang dirilis oleh Desolate Stone,
lalu diserap oleh para murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu sepi mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan pandangan mereka, dan terus berjalan di atas platform. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno. Desolate Force. Dua kata kuno muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dan melanjutkan membaca sisa kata-kata di tablet batu. Saat tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran perlahan-lahan terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa yang disebut Desolate Force bukanlah semacam energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi yang ada pada tablet batu, itu mencatat teknik untuk berlatih Desolate Force. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, The Desolation Skill. Apa yang disebut Desolate Force ini, harus menjadi jenis energi yang diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini, pikir Lindong. Sebuah pemikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi keterampilan yang menghancurkan. Selain itu, Desolate Force yang bisa didapatkan seseorang dengan melatih keterampilan, ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena faktanya, bahwa ia memiliki simbol leluhur yang melahap, ia pasti akan dimasukkan ke dalam kondisi yang sedih oleh Desolate Force ini, yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Tablet batu juga mencatat teknik ini secara terperinci, untuk mempraktikkan keterampilan yang menghancurkan. Menurut kata-kata di deskripsi, keterampilan Desolation dibagi menjadi 10 tingkatan. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh para murid langsung dari Aula Desolate. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari batu Desolate terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk Desolate Force di tubuhnya, dan menggunakan Yuan Power untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan Desolate yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mempraktikkan keterampilan ini, dia harus bergantung pada batu kesunyian. Kalau tidak, bahkan jika seseorang tahu teknik untuk mempraktikkan keterampilan ini, dia tidak akan bisa benar-benar berhasil melakukannya. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, ia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di tablet batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap batu Desolate yang kolosal di depannya. Melihat batu sunyi dari kejauhan, orang bisa merasakan aura kuno itu. Banyaknya tanda pada permukaan batu, itu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak sangat lama. Beberapa ratus kaki jauhnya dari batu Desolate ini, ada beberapa platform batu yang hanya memiliki ruang yang cukup untuk satu orang untuk duduk. Peron batu ini dipenuhi dengan murid-murid Desolate Hall, yang menyerap jejak Desolate Force yang dipancarkan oleh batu Desolate. The Desolate Force tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Guma Lindong. Lindong sepertinya telah menemukan sesuatu, saat dia semakin dekat dengan batu Desolate. Desolate Force yang berputar di sekitar daerah itu sangat kuat, dan para murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya, dan menyerap kekuatan Desolate yang mengalir keluar dari batu Desolate. Adegan ini menempatkan Lindong dalam pemikiran yang mendalam. Dia melihat tanah di sekitar batu Desolate. Dari apa yang dilihatnya, tanah mengering dan pecah, memberi kesan tanah tandus. Aku melihat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktekkan Desolation Skill mulai mengalir dalam benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah kuat ke depan, dan berjalan menuju batu kesunyian. Lindong dengan cepat melewati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan keributan di lingkungan yang sunyi. Banyak murid yang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan heran, dan dengan terkejut menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu kesunyian itu. Jika tidak, kamu akan terkorosi oleh Desolate Force sampai kekuatan hidup kamu benar-benar habis.
Salah satu murid tidak bisa membantu, tetapi berteriak memberitahu pada Lindong. "Terima kasih atas pengingatnya," jawab Lindong. Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun kekuatan Desolate cukup kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Pada saat ini, para murid sekitarnya melebarkan mata mereka, dan mengerutkan bibir mereka dengan erat sambil melihat Lindong, yang sedang berjalan ke arah batu kesunyian. Tinju di lengan baju mereka mengepal erat. Mereka jelas tahu, betapa mematikannya kekuatan Desolate di sekitar batu Desolate itu. Gedebuk. Suara langkah kaki Lindong, adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Detak jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong, semakin dekat Lindong melangkah ke batu itu, semakin cepat pula detak jantung mereka. Ketika keheningan menyapu platform, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh. Dia mengangkat kepalanya, sementara matanya yang kurang awas berwarna abu, sejenak terpaku pada sosok Lindong. Setelah itu, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya yang sudah tua dan keriput. Gedebuk. Suara langkah kaki yang halus bergema pelan di seluruh platform. Sosok kurus berjalan di platform. Di bawah banyak tatapan mengejutkan, sosok itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, semakin dekat dengan batu Desolate raksasa di tengah platform. "Orang ini," ucap salah satu murid. Pada saat ini, banyak murid mengerutkan alis mereka. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang mencoba untuk lebih dekat dengan batu kesunyian. Lagi pula, semakin dekat dengan Desolate Stone, semakin banyak Desolate Force yang bisa diserap, dan ini sangat bermanfaat untuk budidaya keterampilan Desolation mereka. Namun, orang yang mampu melakukannya itu belum muncul. Bahkan 4 murid langsung senior saat ini, hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu kesunyian. Jika mereka ingin lebih dekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan Desolate yang perkasa, tubuhnya akan mengering dalam prosesnya. Bagaimana bisa Lindong mencapai prestasi seperti itu, bahkan 4 murid langsung senior tidak dapat melakukannya. Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan langkah ceroboh Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya untuk melakukannya. Setelah hasil yang luar biasa dari Lindong di Peel River pada waktu itu, tidak ada seorang pun di Desolate Hall yang berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton, sosok Lindong bergerak semakin dekat ke batu Desolate. Bas-bas. Saat Lindong bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi mengerikan yang datang padanya secara langsung. Desolate Force di sekitar area ini, ternyata sudah 10 kali lebih kuat, dari tempat beberapa ratus kaki sebelumnya. Desolate Force yang menembus udara, telah menembus tubuh Lindong dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah Lindong mulai memudar. Akhirnya, jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, muncul seperti sebidang tanah tandus. The Desolate Force ini agak sombong, gumam Lindong. Lindong mengulurkan tangannya. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Sepertinya, apa yang disebut Desolate itu mampu mengeringkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang menghadapi Desolate Force sombong seperti itu akan menimbulkan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Namun, bagi Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Melahap, sebuah suara lembut terdengar di benak Lindong. Mengikuti yang pikirkannya, jejak Devouring Power mulai memanjang keluar dari tubuhnya secara diam-diam. The Devouring Power dengan cepat berputar di sekitar jejak Desolate Force, yang telah menginvasi tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak Desolate Force itu dilahap sekaligus. Di saat kekuatan melahap itu sedang bekerja, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Itu terdengar seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik ini, telapak tangan Lindong yang layu, perlahan-lahan terlihat pulih kembali. Desolate Force yang menyerbu tubuhnya, telah sepenuhnya dihabisi oleh Devouring Power. Saat Lindong merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak pandangan kaget dari para penonton, Lindong mengkretek-kretekkan tulang lehernya dengan lembut, dan mempercepat langkahnya. Ya salam, dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Desolate Force tidak berpengaruh padanya.
ucap para penonton. Ketika semua orang melihat Lindong bergerak seolah-olah dia terbang, keributan terjadi di sekitarnya. Semua orang terperangah ketika melihat adegan ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lindong benar-benar mampu menahan kekuatan Desolate yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah platform, di depan tablet batu, pria tua yang buta menatap diam-diam ke arah Lindong dengan mata tanpa pupilnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangan keriputnya yang memegang sapu, dengan erat mengepal tanpa sadar. Bas-bas. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong bergegas ke jarak 10 kaki ke arah batu kesunyian dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan Desolate di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan pecah pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah, tanah itu tenggelam dan menerbangkan tumpukan abu. Setelah Lindong masuk 10 kaki di dalam batu Desolate, dia akhirnya merasakan tekanan besar. Jika bukan karena faktanya, bahwa daya devouring dialurkan melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh kekuatan Desolate sampai ia mati. Sekali lagi, Lindong mengingat teknik untuk berlatih keterampilan Desolation dalam benaknya, dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian suara mendalam dan samar mengalir di benaknya. Ning-ning. Saat nyanyian itu mengalir dalam pikirannya, Desolate Force yang unik namun kuat, dengan cepat memasuki tubuh Lindong seolah tertarik oleh sesuatu. Ketika Desolate Force memasuki tubuh Lindong, itu tidak memiliki kesempatan tunggal untuk membuat kekacauan. Sebagai gantinya, itu dimanipulasi oleh Devouring Power yang lebih mendominasi, dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill Desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindong bisa melewati langkah-langkah yang tidak signifikan seperti ini. The Desolate Force mungkin mendominasi, tetapi daya devouring jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penindasan dari Devouring Power-nya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi dirinya. Seiring dengan serangkaian suara samar dalam pikiran Lindong, Desolate Force berwarna abu-abu mengalir dengan mantap ke tubuhnya. Di dalam dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih Desolate. Terlalu lambat, gumam Lindong. Lindong mengerutkan alisnya, dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih keterampilan Desolation, butuh 1 atau 2 hari untuk berhasil membentuk jejak kekuatan Desolate di tubuh mereka. Namun, Lindong masih tidak puas dengan kecepatan absurd yang sedang dia alami sekarang. Tentu saja, Lindong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia inginkan adalah menjadi lebih kuat, sehingga pada saat berikutnya dia bertemu Ling Qingzu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada peluang apapun untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan, meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid-murid Aula Desolate. Mendesis. Saat Lindong terus berjalan ke depan, para murid di sekitar platform mengambil napas dalam-dalam dari udara. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu kesunyian dan mempraktikkan keterampilan? Dia pasti tahu, bahwa dalam jarak 10 kaki dari batu Desolate itu, setiap langkah yang diambilnya akan meningkatkan kekuatan-kekuatan Desolate sebanyak beberapa kali kan. Pikir orang tua itu. Pada titik ini, sapu di tangan si tua buta mulai bergetar sedikit. Kilatan seakan melintas di mata abu-abu itu. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, Lindong berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekitarnya. Segera setelah itu, cahaya hijau samar-samar mengelilingi tubuhnya. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Gumam Lindong. Gedebuk. Ketika Lindong mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya akan kenyataan ini. Di bawah tatapan tak percaya itu, Lindong mengangkat tangannya perlahan, dan menyentuhkan jarinya pada batu kesunyian itu. Saat jari ramping Lindong menempel di atas batu Desolate, perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin meluas melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan dan meneror,
segera menyembur keluar dari batu sunyi seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke dalam tubuh Lindong tanpa ampun. Bang! Pada saat ini, tubuh Lindong bergetar dengan kuat. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara krek-krek. Warna abu-abu gelap membentang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret, retak, warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keriput, yang muncul seperti patung batu yang dihancurkan di wajahnya. Ketika para murid di sekitarnya melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensinya karena menjadi ceroboh. Apakah dia benar-benar berpikir, bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan Desolate yang terkandung dalam batu Desolate? Dia tidak bisa menanggungnya, ya, ucap para penonton. Di depan loh batu, wajah lelaki buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah ke depan, bersiap untuk bergerak. Tetua, tenang saja, murid ini masih bisa menanganinya, ucap Lindong. Tepat ketika pria tua yang buta itu melangkah maju, suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema ke telinganya secara diam-diam. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia perlahan-lahan menarik langkahnya. Dengan mata abu-abunya, dia melihat sosok jauh yang menyentuh batu sunyi. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.